Jemaat yang saya kasihi, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru, dan kesehatan yang masih kami terima pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan renungan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 9. Demikian bunyinya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, semua manusia di dunia ini membuat peraturan dalam kehidupannya, baik itu secara berbangsa, bernegara, dan hidup dalam berorganisasi, hidup dalam bergereja, dan juga hidup dalam kelompok-kelompok tertentu di tengah-tengah masyarakat. Semua aturan-peraturan yang dibuat oleh manusia itu menurut manusia adalah baik untuk mengatur, mendisiplinkan anggota-anggotanya, orang-orang yang ada di dalamnya, supaya semuanya teratur, tidak bertingkah laku semena-mena, sesuka hati. Namun semua aturan itu punya keterbatasan. Tuhan juga membuat peraturan bagi seluruh ciptaannya, dan apalagi bagi manusia. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini, dan itu Dia jaga, dan semuanya melakukan apa yang patut sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan seperti matahari setiap pagi memancarkan cahayanya, demikian juga pada malam hari bulan dan bintang memancarkan cahayanya, memantulkan cahayanya. Dan semuanya itu teratur, ada siang, ada malam. Itu menunjukkan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Lewat ciptaannya, lewat keteraturan yang ada, Tuhan itu ada, bahwa Dia yang melakukannya, mengaturnya, dan pada akhirnya kita manusia mengakui, melihat kuasa dan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan lewat ciptaannya. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga memberikan aturan kepada manusia lebih spesifik secara khusus bagi bangsa Israel pertama sekali dulu. Dan peraturan-peraturan itu kalau dalam perjanjian lama boleh kita lihat lewat Taurat yang diberikan untuk mendisiplinkan manusia yang sudah berdosa itu untuk hidup taat dan patuh kepada Tuhan. Dan dengan Taurat itu sehingga manusia lebih mengenal Allah lagi, lebih mengenal Tuhan Sang Penciptanya, dan lebih mau melihat bagaimana Tuhan menginginkan manusia itu hidup dalam kehendak Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, bukan hanya itu saja, sebenarnya Tuhan juga menyatakan dirinya sepenuhnya di dalam diri Yesus Kristus. Lewat Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini, maka manusia semakin mengenal siapakah Allah itu sesungguhnya dan kehendaknya, dan bagaimanakah manusia itu boleh bertingkah laku sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jemaat yang saya kasihi, demikian juga pemazmur. Setelah dia mengenal Allah yang dia sembah itu dan kuasa kemuliaannya, maka dia terus bersekutu dengan Tuhan. Dia merindukan setiap kehadiran Tuhan
lewat firman-Nya, lewat titah atau Tauratnya. Sehingga di dalam nats ini, perikop pasal 19 ini, dia mengungkapkan bagaimana Allah itu yang sungguh mulia lewat Taurat yang benar-benar berguna bagi dirinya, dan firman Tuhan benar-benar berguna baginya. Dalam nats hari ini, dalam ayat 9 dikatakan bahwa hukum Taurat atau titah Tuhan itu tepat dan menyukakan hati. Karena kalau itu dilakukan pasti akan mendatangkan sukacita, berkat tersendiri bagi orang yang melakukannya. Demikian juga dikatakan perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Murni dalam arti itulah yang paling baik, yang paling suci, yang paling bagus untuk manusia. Tidak ada yang lain. Dan dikatakan firman yang sudah menjadi daging itu dalam Yesus Kristus, dialah yang benar-benar sungguh-sungguh boleh memberikan jaminan sukacita dan keselamatan bagi kita. Karena itu sama seperti Daud, marilah kita juga selalu merindukan peraturan dari Tuhan, Taurat Tuhan, dan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Sehingga lewat firman-Nya, lewat titah, perintah yang diberikan oleh Tuhan, itu kita lakukan dan itu membawa sukacita bagi kita. Kalau firman-Nya selalu kita renungkan, kita dengarkan, dan kita gumuli setiap hari, maka apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun, beban apapun yang kita hadapi, kita akan mampu untuk menjalaninya. Karena kita akan dikuatkan, dimampukan, dan kita akan semakin mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka lewat Taurat Tuhan, firman Tuhan, kita akan terus terhubung dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu jangan pernah jemu-jemu untuk dengar-dengar akan firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah selamatkan lewat Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami merindukan titah-Mu, firman-Mu dalam kehidupan kami, menuntun kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya itu membawa berkat tersendiri bagi kami, memberikan kekuatan, kesejukan, semangat baru, dan kami akan melihat kehendak Tuhan, kebesaran Tuhan lewat firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitasnya hari ini, tolong mereka dalam setiap pergumulan hidupnya. Biarlah kami merasakan tangan dan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapa, biarlah Tuhan yang selalu menjadi penuntun dan penggerak dalam kehidupan kami, menyempurnakan setiap aktivitas hidup kami di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Ampuni kami akan salah dan dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.